Health Buddy, kembali lagi atau welcome back to Break Time with Manuka bersama aku. Di sini tentunya aku nggak akan mau memperkenalkan diri dulu karena aku mau kasih tahu kalau hari ini aku menggantikan Mbak De Ayu ya untuk sementara menjadi host. Jadi untuk khusus hari ini ya aku akan menjadi host selama 1 jam ke depan untuk menemani kalian di sore hari ini dan juga minggu depan gitu ya. Dan perkenalkan, nama aku Christine di sini. Seperti yang tadi aku bilang, kita akan ngobrol bareng seputar topik yang akan kita bahas pada hari ini nih, yang pastinya topiknya menarik banget gitu. Nah mungkin ada yang belum tahu ya dari antara Manuka Health Buddy, kira-kira Break Time with Manuka itu apa sih gitu ya? Mungkin kalian baru join gitu ya. Nah, jadi Manuka Health itu setiap hari Selasa rutin mengadakan Instagram Live. Pada Instagram Live ini, kalian bisa mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Dan kalian juga bisa free nih, bertanya secara gratis gitu ya, terkait topik yang dibahas dengan narasumber terpercaya tentunya gitu. So, stay tune terus, karena pada live ini, kita juga akan ada giveaway untuk 3 penanya teraktif gitu ya. Oke, anyway, Manuka Health Buddy, siapa di sini yang mau punya kulit sehat sebagai resolusi di tahun 2023? Siapa? Terutama cewek-cewek ini biasanya pengen dong punya kulit yang sehat, kulit yang glowing gitu. Aku pun juga ngepengen gitu ya sebagai perempuan, pengen terlihat tetap cerah, merona gitu ya, tetap sehat kulitnya gitu. Jadi kan bisa lebih percaya diri ya, apalagi sebagai perempuan. Nah, coba dong komen di bawah siapa yang pengen. Oke. Nah, untuk memiliki kulit yang sehat, kalian perlu menjaga ketahanan skin barrier. Nah, mungkin kalian, beberapa di antara kalian ada yang udah pernah dengar tentang skin barrier gitu ya. Nah, skin barrier itu atau lapisan pelindung kulit punya peran yang sangat penting sehingga perlu dijaga agar selalu sehat nih. Nah, kalian juga perlu mengetahui apa itu skin barrier ya, lebih lagi, dan bagaimana cara yang bisa dilakukan untuk menjaganya agar tetap sehat gitu. Tapi kira-kira gimana ya caranya untuk menjaga skin barrier yang rusak, dan bagaimana jika memang skin barrier kita tuh rusak gitu? Apa aja ya ciri-cirinya? Kalian ada yang tahu nggak ciri-ciri dari skin barrier yang rusak? Kayak ini banyak banget deh dibahas oleh artikel ataupun berbagai macam, kita bisa temukan ya topik-topik juga di live gitu tentang skin barrier yang rusak gitu. Udah umum banget nih pokoknya topik hari ini gitu. Nah oke, biar nggak bingung, makanya yuk simak Break Time with Manuka. Nah hari ini kita akan bahas tentang skin barrier rusak, bagaimana tanda dan cara mengatasinya nih. Aku akan pin judul hari ini supaya tidak ada yang bingung tuh ya. Tanda skin barrier yang rusak dan cara mengatasinya itu bagaimana sih gitu. Dengan narasumber cantik kita yaitu Dr. Irma Dita yang merupakan dokter spesialis kulit dan kelamin. Siapa nih yang kenal sama Dr. Irma Dita? Boleh komen di bawah. Nah hari ini aku akan ngobrol nih bareng sama Dr. Irma Dita. Makanya stay tune terus, jangan kemana-mana. Nah anyway, thank you ya udah join pada sore hari ini. Aku seneng banget, banyak nih kalian yang join juga. Dan jangan lupa ajak Manuka Health Buddy lainnya untuk join Break Time with Manuka nih dengan cara klik tombol share yang ada pada bagian bawah di samping questions box tuh atau kolom pertanyaan ya di bawah sebelah kanan kalian. Nah, terus karena seperti biasa pada live kali ini akan ada giveaway untuk 3 orang pemenang ya, untuk 3 penanya teraktif yang akan mendapatkan hadiah dari Manuka Health. Apa aja sih hadiahnya? Yaitu eksklusif tote bag dan juga voucher belanja ratusan ribu rupiah dari Manuka Health. Kapan lagi, tote bagnya tuh keren banget, dijamin kalian gak akan nyesel ya. So stay tune terus. Dan mekanismenya adalah kalian harus bertanya-tanya nih tentang topik, seputar topik sampai 1 jam ke depan nih. Aktif bertanya, jangan di luar topik ya teman-teman, tapi bertanyalah sesuai dengan topik kita pada hari ini gitu. Dan jangan lupa juga follow @manukahealth.id dan juga @naturalfarm.id gitu ya. Oke. Nah, sebelum aku invite Dr. Irma nih, aku mau mengenalkan kalian satu produk yang sangat aku rekomendasikan banget. Apalagi kalau bukan Manuka Health Royal Jelly yang sudah ada di samping aku nih. Ini dia
Kalian udah pernah konsumsi ini belum sih? Manuka Health Royal Jelly. Kalau yang udah, boleh dong komen di bawah. Jangan lupa kasih reviewnya juga ya kalau misalnya kalian membeli secara online. Nah, Royal Jelly adalah seperti yang kita tahu itu merupakan makanan ratu lebah yang bergizi tinggi dan kaya nutrisi. Nah, Royal Jelly juga mengandung protein, asam amino, lipid, hormon alami, mineral, dan vitamin yang dapat membantu melengkapi kebutuhan nutrisi harian tubuh kita untuk menunjang kesehatan dan vitalitas tubuh. Jadi sepenting itu dan sebagus itu ya produk dari Manuka Health ini, yaitu Royal Jelly gitu. Keunggulan dari Manuka Health Royal Jelly apa sih kak? Nah ini aku bakal mau kasih tahu ke kalian. Yang pertama yaitu 100% alami. Yang kedua tidak mengandung gluten. Yang ketiga tidak mengandung gula, ragi, dan produk susu. Dan yang keempat tanpa menggunakan pemanis dan perasa buatan. Jadi sangat aman untuk dikonsumsi gitu ya. Nah manfaat dari Manuka Health Royal Jelly apa aja sih kak? Banyak banget. Ini aku mau kasih tahu nih, aku mau spill manfaatnya buat kalian. Yang pertama membantu menjaga kesehatan dan vitalitas tubuh seperti yang aku sudah bilang tadi. Terus membantu produksi kolagen untuk kesehatan kulit. Terus membantu mencegah penuaan dini, membantu menjaga keseimbangan hormonal kita, dan juga membantu menjaga kesehatan sistem reproduksi. Dan kalau buat kalian nih juga yang mungkin pas pada saat PMS ya, mungkin ngerasa nyerinya tuh sangat berlebihan gitu. Kalian ada gak sih pas PMS tuh berlebihan banget? Kayak aduh sakit banget ya pokoknya sampai mengganggu aktivitas kalian dan kayak nggak tenang gitu menjalankan aktivitas kalian. Nah kalau kalian punya gejala-gejala itu, kalian cocok banget nih mengonsumsi Manuka Health Royal Jelly ini karena dapat membantu meredakan rasa nyeri juga ketika sedang PMS gitu ya teman-teman. Terus kemudian membantu melindungi kesehatan sistem saraf. So ini worth it banget untuk dibeli. Kenapa? Karena tuh manfaatnya banyak banget. Selain untuk kesehatan, bisa juga untuk kecantikan kulit kita sesuai dengan tema atau topik IG Live kita pada hari ini, yaitu tentang skin barrier gitu ya. Jadi cocok banget untuk mengonsumsi Royal Jelly ini gitu. Nah, Manuka Health Buddies tuh bisa membeli produk ini di store Natural Farm terdekat rumah kalian. Jadi kalau misalnya kalian nggak tahu di mana store-nya, kalian tinggal googling aja tuh ya, store Natural Farm terdekat, misalnya daerah Jakarta Barat atau Jakarta Pusat gitu ya. Pasti nanti keluar listnya tuh di mana store Natural Farm. Atau kalau misalnya kalian tuh males banget keluar kak, mager, oke, kita bisa belanja secara online kan sekarang. So langsung aja ke websitenya Natural Farm di www.naturalfarm.id, ya teman-teman. Di situ lagi banyak banget promo dari produk-produk Manuka Health, so jangan sampai ketinggalan. Dan kita juga hadir di marketplace kalau kalian pengguna marketplace ya. Kalau misalnya kalian sangat pengguna setianya nih marketplace, kalian juga bisa belanja di Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Lazada. Kalian tinggal cari aja store Natural Farm gitu ya, Natural Farm Official Store. Dan kalian klik toko online kalau misalnya udah ketemu, klik dan kalian tinggal ketik deh Manuka Health. Nah semuanya kan nanti produknya keluar. Kalau misalnya kalian mau langsung dapat Royal Jelly-nya, tinggal ketik aja Manuka Health Royal Jelly, nah nanti pasti keluar. Dan lagi ada promo juga, jadi buruan abis aja live ini berakhir, jangan sampai ketinggalan promonya karena terbatas ya. So pastikan kalau kalian mau beli langsung, monggo ke store Natural Farm terdekat gitu ya. Sekalian mungkin ingin melihat-lihat produk-produk lain dari Natural Farm, boleh juga, nggak apa-apa. Oke, semoga live kita hari ini lancar dan bisa bermanfaat ya, Manuka Health Buddies. Ini kayaknya udah pada banyak yang nanya ya. Oke, keren banget kalian aktif. Nah, oke, kalau gitu kita langsung aja invite Dokter Irma Dita ya. Oke. Teman-teman kalian, keluarga kalian, tetangga kalian, siapapun, karena informasi ini. Oke. Halo dokter. Halo, selamat sore semuanya. Sorry. Nah hari ini dokter harusnya memang membiayu ya, tapi hari ini aku gantiin dulu. Aku Christine Maria. Oke, selamat salam kenal ya Mbak Christine Maria. Salam kenal. Panggilnya boleh Christine atau Maria aja dok, nggak apa-apa. Oke. Sip. Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat kan? Alhamdulillah sehat, iya.
Terus kesibukan dokter apa aja nih? Apa ya, kesibukan masih tetap sih sebagai dokter spesialis kulit di Surabaya Skin Center dan juga dosen di UNER, di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Oke, berarti di samping menjadi dokter juga menjadi dosen ya? Mm-mm, iya. Oke, oke, keren sekali dokter. Nah, hari ini kan kita mau bahas tentang skin barrier nih, dokter. Mungkin Mm-mm. udah nggak ya buat beberapa di antara Manuka Health Buddy sing mungkin pernah mendengar skin barrier tapi belum tahu nih apa sih makna dari skin barrier, artinya itu apa. Nah, mungkin dokter bisa menjelaskan sedikit nih pengertian dari skin barrier itu apa sih? Mm-mm. Oke, salam kenal teman-teman. Ketemu lagi ya. Ini kayaknya kali kedua saya IG live sama Manuka Health ID ya. Jadi sekarang kita bicara tentang skin barrier. Nah, sebetulnya skin barrier itu dalam bahasa Indonesia itu sawar kulit. Atau mungkin kalau yang nggak paham dengan arti kata sawar, itu artinya adalah pertahanan kulit. Jadi fungsi kulit itu untuk mempertahankan dirinya dari berbagai macam invasi atau gangguan gitu. Oke. Nah, apa aja sih peran penting dari skin barrier itu sendiri, dokter? Mm-mm. Nah, peran pentingnya besar banget ya, karena namanya sawar kulit atau pertahanan kulit. Jadi dia adalah pertahanan pertama di tubuh kita dari misalnya entah itu invasi dari bakteri atau infeksi dari bakteri atau virus atau jamur, kemudian bisa juga parasit, lalu kemudian dari misalkan trauma-trauma luka atau luka-luka ya, baik itu panas. Nah, itu panas itu kan juga termasuk salah satu trauma atau luka. Jadi bisa trauma listrik, bisa trauma luka bakar, atau trauma panas, dan lain sebagainya. Nah, disitulah kulit itu punya fungsi untuk tetap mempertahankan keutuhan dari fungsi kulit tersebut. Nah, itu dari sawar kulit atau skin barrier tadi, gitu. Oke, oke, berarti sangat penting banget ya nih Mm-mm. pertahanan kulit ya. Oke, bagaimana cara mengenali skin barrier yang rusak nih, dokter? Mm-mm. Ya, paling gampang sebenarnya kalau secara bahasa awam, skin barrier yang rusak itu seringkali kita juga melihatnya sebagai kulit yang tidak sehat atau kulit yang kurang sehat. Karena biasa kalau kita bicara skin barrier yang optimal, sebetulnya kulit kita itu ada komposisi-komposisi yang penting di dalamnya. Yaitu yang pertama adalah komposisi airnya atau kadar airnya atau kita sering sebut sebagai hidrasi dari kulit. Jadi kalau skin barrier optimal, hidrasi kulitnya itu juga optimal. Nah, kemudian komposisi yang kedua yang juga banyak di kulit kita itu adalah komposisi lipid atau lemak. Jadi di kulit kita itu ada lemak-lemak seperti kolesterol, asam lemak bebas, dan juga ceramide. Jadi itu komposisi pentingnya. Nah, kalau komposisi penting-penting ini dia tidak optimal jumlahnya atau komposisinya tidak sesuai, seringkali itu akan merusak skin barrier yang menyebabkan kulit menjadi tidak sehat. Tanda-tandanya ya paling gampang kalau hidrasi kulit yang nggak optimal, kulit akan terlihat kering. Jadi Oh, kelihatan kering, terus udah gitu kusam, terus kemudian mungkin dia gampang sekali bersisik, lalu cenderung sensitif, gampang sekali timbul kemerahan atau iritasi. Kalau misalkan kena panas dikit itu dia mudah merah, atau misalkan katakan kayak sekarang contoh ya biar lebih mudah untuk memahami, kita kan sering banget cuci tangan nih, terus kemudian bahkan juga pakai hand sanitizer. Kalau skin barrier itu optimal, tentunya dia nggak mudah kering. Tapi kalau skin barrier itu terganggu, seringkali kalau habis pakai hand sanitizer tuh jadi perih banget atau ketat, bahkan kemudian sampai timbul rasa gatal yang sifatnya kronis atau berulang. Itu ciri-ciri kulit yang skin barriernya mengalami kerusakan gitu. berarti memang tanda-tanda dari skin barrier itu bisa terlihat jelas ya sebenarnya, dok ya. Betul, kita bisa kenali ini kira-kira skin barrier kita ini lagi bagus atau enggak gitu. Oke, oke. Nah, tadi kan dokter bilang biasanya kalau misalnya tanda-tanda dari skin barrier yang rusak itu adalah kalau misalnya kena panas dikit mukanya langsung merah. Nah, Mm-mm. tapi kan juga orang yang bilang katanya kalau misalnya memang kita kena sinar matahari ini terus langsung merah berarti memang kulit wajah kita tuh sensitif. Nah, itu benar gak sih, dok? Apa memang Mm-mm. ada pengertian lain ya? Mm-mm.
Nah, sebenarnya kalau penanda dari kulit merah terkena sinar matahari itu ada beberapa faktor yang berpengaruh. Salah satunya sebetulnya warna kulit. Jadi contoh, kalau warna kulit kita itu tipe kulit yang putih, kayak orang-orang bule, dia kalau kena sinar matahari memang dia akan gampang sekali merah. Tapi itu tidak berarti kulitnya sensitif atau skin barrier-nya dia bermasalah ya. Karena ya memang pigmentasi di kulitnya itu kurang, sehingga proteksi terhadap sinar mataharinya juga lebih kurang dibandingkan kita. Makanya sebetulnya kita tuh beruntung banget ya, tipe kulit kita yang lebih gelap, pigmen-pigmen kita yang lebih banyak dan jumlahnya besar-besar, itu sebagai salah satu proteksi alami terhadap pajanan sinar matahari. Sehingga kalau kita terpajan sinar matahari, biasanya kita tidak mudah merah. Tapi jadinya gosong ya, maksudnya gosong tuh artinya terus jadi gelap nggak balik lagi. Beda kan ya kalau tipe orang bule itu dia gampang terbakar, merah terbakar, tapi dia tidak mudah tan, tidak mudah menjadi gelap kulitnya. Biasanya nanti dia akan kembali kulitnya menjadi normal lagi. Jadi kalau masalah pajanan sinar matahari ya itu salah satu faktor yang berpengaruh sebenarnya pigmen dari tubuh kulit kita sendiri gitu. Jadi tidak berarti kalau gampang merah itu selalu karena skin barrier rusak. Tapi harus hati-hati untuk tipe kulit kita yang memang harusnya pigmen kita itu melindungi dari sinar matahari, tapi seringkali kok tetap aja jadi mudah merah, kemudian jadi perih, jadi panas. Nah, itu memang adalah tanda-tanda kulit yang sensitif gitu. Dan itu bisa saja memang dipengaruhi oleh skin barrier kita yang bermasalah. Jadi kita mesti gali lagi nih, kalau kita sebagai SPKK kita harus gali lagi apakah ini tipe kulit sensitif yang dipengaruhi oleh penyakit tertentu atau mungkin aja sebenarnya dia adalah seorang pasien yang mungkin menggunakan krim-krim atau bahan-bahan yang tidak seharusnya sehingga akhirnya skin barrier-nya menjadi rusak. Atau mungkin dia seringkali terpajan sama radikal-radikal bebas atau oksidan dan asupan nutrisinya juga kurang yang akhirnya menyebabkan skin barrier-nya menjadi rusak. Jadi itu yang perlu kita pahami atau kita gali lagi gitu. Oke. Terima kasih dokter untuk penjelasannya. Nah, apakah warna kulit yang tidak merata itu termasuk ke dalam ciri-ciri skin barrier yang rusak? Benar nggak dok? Nah, oke, kita balik lagi ke tentang itu tadi ya warna kulit ya. Sebenarnya tidak selalu, tapi bisa jadi. Jadi misalnya contohnya ya, misalnya pasien yang memang dia punya kecenderungan untuk punya eksim atau eksema atau kita kenal sebagai dermatitis atopik. Nah, seringkali pasien-pasien eksema dengan dermatitis atopik itu memang skin barrier-nya dia tidak optimal, dia tidak normal dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki penyakit yang sama. Nah, kalau misalkan seringkali terjadi kekeringan, kemudian eksim yang kronis yang berulang, kemudian digaruk, nah akhirnya ini menyebabkan bekas ya, atau kita kalau di dermatologi sering menyebutnya post inflamasi hiperpigmentasi atau hipopigmentasi. Jadinya kulitnya nggak rata atau belang-belang gitu ya, karena ada pigmentasi yang terjadi pasca radang. Jadi bisa jadi memang warna kulit yang tidak rata itu adalah suatu tanda skin barrier yang tidak optimal. Tetapi sekali lagi memang tidak selalu. Jadi kita selalu harus menggali kembali apakah penyebab yang menyebabkan terjadinya kulit yang warnanya tidak rata tadi gitu. Oke. Nah, lalu apa saja sih penyebab kerusakan skin barrier yang mungkin umum nih, yang menjadi penyebab umum dari kerusakan skin barrier, dok? Sebenarnya kalau kita bicara kerusakan skin barrier bisa dari endogen, artinya faktor dari dalam, dan dari eksogen ya. Nah, kalau dari endogen tadi saya sudah sempat menyinggung, salah satunya adalah penyakit dermatitis atopik atau kalau orang awam sering nyebutnya sebagai eksim ya, penyakit kronis, di mana penyakit ini kan memang given, artinya dia bukan tidak ada penyebabnya, tidak sama seperti orang kalau kena infeksi bakteri, virus, atau jamur, atau parasit, itu kita tahu etiologinya, kita tahu penyebabnya sehingga dia bisa diobati. Nah, sedangkan dermatitis atopik ini dia given, artinya ada kelainan genetik tertentu yang memang membuat skin barrier kita itu sudah dari sananya tidak optimal gitu. Jadi kayak saya tadi cerita ya, kalau kita skin barrier kita optimal, maka hidrasi atau kadar air di kulit juga optimal. Selain itu kadar lipid atau komposisi lemaknya juga optimal di kulit. Jadi skin barrier-nya dia optimal. Tapi kalau pada dermatitis atopik atau eczema, dia hidrasi kulitnya berkurang, kemudian kadar lipid dan komposisinya juga dia berkurang yang menyebabkan kulitnya lebih kering daripada orang normal sehingga skin barrier-nya juga
bermasalah gitu, seringkali timbul masalah. Itu kalau salah satu dari berbagai, karena soalnya kalau kita ngomong uh, macam-macam banyak, cuma saya hanya mengambil salah satu contoh yaitu dermatitis atopik. Nah, kemudian yang kedua bisa juga dari faktor eksogen. Contohnya misalkan sebetulnya skin barrier kita ini baik-baik aja. Kita tidak punya kelainan tertentu seperti dermatitis atopik yang membuat skin barrier-nya terkompromis. Tapi karena faktor dari luar, contohnya misalkan penggunaan skincare yang over eksfoliasi misalnya ya, yang terlalu berlebihan yang akhirnya mengikis lipid dan kadar air di kulit kita secara berlebihan, ini juga berpengaruh terhadap skin barrier di kulit kita. Terus kemudian juga tadi yang seperti yang sudah saya sampaikan ya, karena kita itu selalu terpapar dengan radikal bebas gitu. Bisa dari polusi udara, bisa dari kebiasaan merokok, kemudian mungkin konsumsi alkohol, konsumsi makanan-makanan yang tidak sehat, yang berpengaruh terhadap tubuh kita. Banyaknya radikal bebas tadi juga akan merusak kesehatan dari kulit, yang punya pengaruh juga terhadap sawar kulit di kulit kita. Gitu. Itu salah satunya yang bisa menyebabkan skin barrier jadi rusak. Oke, berarti kita harus lebih aware lagi nih ya dokter ya, penyebab-penyebab apa skin barrier yang menyebabkan skin barrier kita menjadi rusak. Nah, ini ada yang bertanya ini mungkin sambil aku sambil bacain ya dokter ya. Nah, apakah ada makanan yang bisa mencegah kerusakan skin barrier? Oke, ya ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Apakah ada makanan yang bisa mencegah kerusakan skin barrier? Sebenarnya ya bisa dibilang ada, karena bagaimanapun juga kan kesehatan kulit kita itu juga adalah pancaran dari kesehatan tubuh kita sendiri. Jadi apabila konsumsi makanan kita itu baik, terus kemudian hidrasi atau minum kita cukup yang menyebabkan hidrasi di kulit kita itu optimal, yaitu juga akan berpengaruh terhadap kesehatan dari kulit kita, atau dalam kata lain adalah skin barrier itu tadi. Jadi misalnya yang tadi saya sudah sebut radikal bebas yang selalu terbentuk ya di tubuh kita, sehingga kalau kita mengonsumsi makanan-makanan yang tinggi dengan kadar antioksidan, misalnya buah-buahan yang sehat, yang warnanya bermacam-macam kan itu tinggi antioksidan ya, kemudian berbagai vitamin, mineral, kadar zinc yang cukup, mineral yang cukup, itu juga akan berpengaruh terhadap kesehatan badan yang kemudian juga membantu terhadap kesehatan kulit kita. Jadi dia juga bisa memperbaiki skin barrier yang rusak meskipun secara tidak langsung. Terus jangan lupa juga minum yang cukup ya, karena kalau kita bicara kelembaban kulit, nggak cukup hanya mengaplikasikan moisturizer saja di kulit kita. Tapi dengan kita minum dengan kadar air yang cukup, yaitu juga dia punya pengaruh terhadap hidrasi di kulit kita. Gitu. Berarti pola makan tuh juga sangat mempengaruhi ya, dan air mineral tuh juga sepenting itu perannya untuk menjaga kesehatan dan kecantikan kulit kita ya dok. Iya, betul. Nah, apakah stres dapat menyebabkan skin barrier jadi rusak nih dokter? Oke, jadi sebetulnya secara tidak langsung ya, karena saya nggak bisa bilang bahwa stres itu secara langsung dapat merusak skin barrier kulit kita. Tapi biasanya stres ini adalah suatu faktor pencetus terhadap beberapa penyakit kulit yang nantinya dapat merusak skin barrier kulit kita. Contoh nih, balik lagi ke dermatitis atopik atau eczema. Salah satu faktor pencetus yang menyebabkan suatu dermatitis atopik atau eczema itu kumat adalah stres. Biasanya nih kalau teman-teman yang mungkin punya eksim, itu kalau gatel kan selalu di tempat yang sama ya. Misalnya entah itu di lipatan tangan, atau lipatan kaki, atau di punggung tangan, atau di belakang leher. Itu adalah area-area predileksi atau area-area yang sering terjadi kekumatan dari dermatitis atopik. Nah, kalau pada saat stres, biasanya kumat kan gatalnya. Nah, ketika gatal itu kumat, kita akan cenderung menggaruk. Nah, garukan ini akan memperparah skin barrier atau kesawar kulit dari kulit yang sebetulnya sudah rusak tadi. Jadi itu tadi, betul sekali bahwa stres memang secara tidak langsung dia dapat berpengaruh terhadap skin barrier kulit kita. Gitu. Oke. Nah, kalau tadi dokter ini agak ke pertanyaan yang sebelumnya ya. Tadi dokter bilang ada beberapa makanan yang memang yang bisa nih berperan juga gitu kan, supaya kita terhindar dari skin barrier yang rusak. Nah, apakah makanan juga dapat memicu kerusakan skin barrier nih? Ya, betul. Sebenarnya sama seperti tadi jawabannya tadi ya. Jadi kalau kita bicara tentang skin barrier, sawar kulit, bahkan
sawar secara umum pada tubuh kita yang selalu terpapar dengan radikal bebas, maka memang ada makanan-makanan yang tidak sehat sehingga dia dapat mencetuskan radikal bebas di tubuh kita gitu. Jadi contoh yang tadi seperti saya sampaikan, junk food, makanan-makanan yang melalui proses yang ultra atau high processed, ultra proses ya, makanan cepat saji, memang tidak semua frozen ya, tetapi beberapa frozen itu biasanya kalau sudah dibekukan dalam jangka waktu yang lama, kandungan vitamin, mineralnya tentu berkurang, justru ada radikal-radikal bebas yang terbentuk dari pemrosesan itu tadi. Nah, makanan-makanan tersebut itu juga tentunya secara tidak langsung karena radikal bebas yang terbentuk dapat berpengaruh terhadap skin barrier kulit kita atau sawar kulit kita. Terus kemudian contoh nih kan teman-teman mungkin suka gorengan ya. Nah, gorengan itu bukan berarti semuanya itu radikal bebas dan tidak sehat. Namun perlu dipahami bahwa seringkali gorengan itu kan gorengnya pakai minyak yang sudah dipakai berulang-ulang. Nah, minyak yang sudah dipakai berulang-ulang dengan pemanasan yang tinggi itu juga tinggi sekali kadar oksidannya, di mana kadar oksidan itu juga tidak sehat untuk tubuh kita dan juga untuk kulit kita. Jadi mungkin makanan-makanan ini yang perlu dihindari, termasuk tadi konsumsi alkohol, kemudian merokok, itu juga yang perlu dihindari, gitu. Ternyata gorengan yang makan Enak ya? ya biasanya kadang orang juga goreng dengan minyak yang berapa namanya berulang-ulang dengan apa Betul. padahal itu juga nggak baik buat kesehatan tubuh dan juga kesehatan kulit kita nih ternyata. Iya. Nah, apakah skin barrier yang rusak itu dapat membahayakan kesehatan dok? Misalnya berdampak pada kanker kulit atau mungkin yang lain? Ya, ini pertanyaan yang bagus juga ya. Skin barrier bisa berdampak memang di kesehatan secara umum ya. Dan udah disebutkan sama Mbak Maria tadi ya. Jadi bisa juga skin barrier ini kemudian dia akhirnya menjadi suatu keganasan atau kanker kulit. Jadi biasanya kalau misalkan ada skin barrier yang kurang, yang tidak optimal atau rusak, kemudian ada trauma berulang secara kronis, kemudian ada faktor-faktor yang lain, dia bisa mengarah ke keganasan. Tapi memang tidak semuanya ya, karena kalau kita bicara malignansi atau keganasan, faktornya itu banyak sekali. Nggak cukup hanya skin barrier rusak bisa jadi keganasan, memang tidak seperti itu. Tapi ada faktor genetik, ada faktor environmental yang lain, entah itu pajanan sinar matahari misalnya yang terlalu berlebihan, atau misalkan seseorang yang memang sering terpapar dengan radiasi. Nah, hal-hal ini juga harus kita cari. Nah, apabila skin barrier memang sudah rusak, memang dia lebih berpotensi untuk menjadi keganasan, gitu. Oke, berarti enggak ketika kita baru pertama kali nih misalnya tahu skin barrier kita rusak gitu ya atau apa, kita nggak langsung efeknya nggak langsung dampaknya tuh nggak langsung ya gitu. Betul. Jadi harus mungkin berkali-kali baru gitu ya bisa memang kan ke dampak yang negatif gitu. Iya. Oke. Nah, bagaimana cara menangani skin barrier yang sudah terlanjur rusak nih dok? Nah, ya ini penting sekali ya. Jadi, karena kalau kita bicara skin barrier memang tidak melulu pada dermatitis atopik, eczema, atau penyakit-penyakit kronis yang lain. Tapi bahkan orang sehat pun ya bisa aja pada suatu kondisi tertentu skin barrier sedang tidak optimal. Contoh misalkan kita udah mulai menua nih, misalkan sudah mulai aging, jangan lupa bahwa faktor aging itu ketika kita semakin tua, kulit itu bukannya semakin sehat ya, pasti dia hidrasi atau kelembapannya juga semakin berkurang. Nah, kalau kelembapan atau hidrasi ini berkurang, ya namanya hidrasi adalah salah satu faktor penting dari skin barrier, maka tentunya semakin kita tua, skin barrier juga akan semakin berkurang. Jadi, salah satu treatmentnya supaya skin barrier yang sudah rusak tadi kemudian kembali sehat, ya tentunya kita perbaiki bagaimana kondisi yang kurang tadi. Misalnya hidrasinya yang kurang, ya kita beri moisturizer atau emollient yang dapat melembabkan kulit. Jangan lupa dengan asupan kadar air yang cukup sehari ya, karena nggak bisa cuma ditemplokin aja, tapi memang air itu kan hidrasi kulit itu kita ngambil dari tubuh kita sendiri. Dan jangan lupa teman-teman bahwa kulit kita itu selalu mengalami penguapan. Meskipun kita tidak sedang beraktivitas, kulit itu pasti menguap. Namanya transepidermal water loss atau evaporasi. Jadi
nggak ngapa-ngapain aja dia menguap. Jadi pasti harus ada asupan air karena kalau nggak ya makin kering seperti itu. Terus kemudian juga kita bisa menggunakan emolian atau pelembab yang memiliki kadar lipid atau kadar lemak dengan komposisi yang baik karena salah satu cara untuk memperbaiki skin barrier tadi ya tentunya mengembalikan kadar-kadar atau komposisi-komposisi yang hilang. Nah, terus kemudian balik lagi nih bahwa yang tadi sudah saya singgung beberapa kali bahwa radikal bebas itu selalu terbentuk di tubuh kita dan bisa merusak kulit kita, merusak skin barrier juga, maka kita juga perlu mengonsumsi makanan-makanan yang tinggi dengan kadar antioksidan. Jadi yang vitaminnya cukup, mineral cukup, salah satunya adalah zinc yang cukup, di mana zinc itu kan salah satu jenis mineral yang dia punya kelebihan untuk memperbaiki sesuatu yang rusak di tubuh kita gitu. Jadi konsumsi-konsumsi ini bisa membantu untuk memperbaiki sawar kulit yang sudah rusak gitu. Oke, oke. Berarti memang antioksidan juga sangat diperlukan nih ya, Dok, untuk menjaga kesehatan kulit kita juga untuk untuk terhindar dari skin barrier yang memang rusak gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Manuka Health Body nih, dokter. Nah, pas skin barrier yang rusak bisa diperbaiki dengan booster kolagen dari minuman mengandung kolagen, dokter. Mungkin bisa dibantu. Iya bisa, tapi memang tidak cukup hanya seperti itu. Karena kalau kita bicara memperbaiki skin barrier pasti itu penanganannya atau tata laksananya lebih holistik ya. Karena minuman-minuman kolagen itu ya dia memperbaiki struktur kolagen di kulit kita, di mana dia di lapisan dermis gitu. Jadi untuk mengencangkan kulit gitu, meskipun memang minuman-minuman ini biasanya dia ada kadar-kadar antioksidannya juga. Jadi sebetulnya cukup baik juga. Tapi jangan lupa bahwa kita juga perlu struktur-struktur yang lain untuk mengembalikan kelembapan kulit seperti yang tadi saya sebutkan. Jadi misalnya pelembab yang kaya dengan kadar air dan kadar lipid itu juga diperlukan. Tapi memang kebanyakan minuman-minuman kolagen ini intinya itu tadi sih. Dia juga terkandung beberapa kadar antioksidan yang bisa membantu untuk memperbaiki skin barrier utamanya yang diakibatkan karena tingginya radikal bebas di tubuh kita gitu. Oke. Nah, dokter ngomongin skincare nih ya. Tadi kan kita udah nyinggung tentang skincare. Nah, apa saja sih kandungan yang diperlukan dalam skincare untuk memperbaiki skin barrier kita? Yang mungkin sudah Oke, ya jadi kalau kita bicara kandungan yang diperlukan untuk memperbaiki skin barrier, biasanya yang dia kadar airnya cukup tinggi, yang dia bisa mengikat kadar air dari lingkungan. Jadi gini, kalau misalkan kita mengaplikasikan suatu bahan topikal di kulit kita, atau kalau kami dermatologis mengenalnya sebagai humectan. Jadi humectan itu dia cara kerjanya untuk melembabkan kulit adalah dengan mengambil kadar air yang ada di sekeliling kita atau di environment gitu. Jadi dia mengambil kelembapan udara di sekeliling kita yang kemudian diserap ke dalam kulit. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, bisa juga kelembapan yang diambil ini diambil dari dalam lapisan kulit yang lebih dalam untuk ditarik ke permukaan kulit. Karena kalau kita bicara skin barrier, itu yang berperan adalah stratum corneum. Stratum corneum itu adalah lapisan kulit yang paling luar. Nah, beberapa bahan yang bersifat humectan itu tadi, contohnya adalah hyaluronic acid. Nah, ini saya rasa sih teman-teman nggak awam ya dengan kata hyaluronic acid atau asam hyaluronat ya. Jadi dia memang salah satu bahan yang cukup penting untuk peranannya sebagai humectan yang bisa menarik kelembapan air ke dalam kulit kita gitu. Sebenarnya banyak sih, ada propilen glikol, kemudian ada gliserin. Nah, itu juga beberapa bahan yang bisa atau kandungan yang bisa digunakan. Itu untuk air, karena tadi ya kembali lagi ada dua komponen utama untuk mengoptimalkan skin barrier, yaitu air dan juga kemudian lemak. Nah, untuk lemak yang ada di di kulit kita itu adalah kolesterol, free fatty acid, dan ceramide. Nah, biasanya kita juga bisa mencari kandungan-kandungan ceramide, utamanya ya ceramide ini di beberapa produk-produk skincare yang bisa dipakai untuk memperbaiki skin barrier kulit kita. Saya rasa itu juga ceramide ini adalah kata yang sangat-sangat sudah dikenal sama teman-teman semua ya. Ada ceramide yang asli, ada yang juga sintetis atau kita sebut dengan pseudoceramide. Bahan-bahan ini adalah beberapa kandungan aktif yang dapat digunakan untuk memperbaiki skin barrier gitu.
Oke, oke. Nah, itu berarti tadi ya mungkin nih cewek-cewek yang ada di sekarang, para Manuka Health Buddies gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin memperbaiki skin barrier yang rusak, pakailah skincare dengan kandungan-kandungan yang tadi sudah disebutkan oleh Dokter Irma. Oke. Nah, berapa lama sih, Dok, waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki skin barrier kita yang rusak? Nah, itu sangat tergantung ya, tergantung dari seberapa parah kerusakan skin barrier yang diderita oleh seorang pasien, kemudian apakah ada underlying atau penyakit yang mendasari kerusakan skin barrier tadi, dan juga tentunya penanganannya. Jadi saya nggak bisa pasti ini satu orang itu akan sama dengan semua pasien gitu. Jadi benar-benar apa ya, sangat-sangat tailored untuk masing-masing pasien seperti itu. Contoh nih, misalnya pasien ini tidak memiliki dermatitis atopik, pasien normal, tapi skin barrier rusak karena penggunaan skincare yang menyebabkan over eksfoliasi. Maka ini tentu penanganannya akan lebih cepat karena biasanya dengan bahan-bahan kandungan aktif yang tadi saya sudah sebutkan, dihentikan eksfoliasinya, lalu dirawat kulitnya dengan misalkan moisturizer yang mengandung hyaluronic acid atau ceramide, seringkali bahkan kalau misalkan tidak parah 1 minggu sudah membaik. Tapi akan sangat berbeda kalau misalkan seorang pasien ini ternyata dia punya underlying penyakit dermatitis atopik atau eczema. Nah, kalau eczema udah pada dasarnya dia skin barrier memang rusak, terus ternyata ada bahan-bahan tertentu yang semakin membuat kulitnya itu semakin rusak, misalnya over eksfoliasi, ya tentu penanganannya akan lebih rumit dan lebih panjang. Kadang-kadang bahkan pasien-pasien ini harus berkonsultasi dulu ke dokter spesialis kulit, mendapatkan obat-obatan tertentu, baru kemudian ada perbaikan seperti itu. Oke, oke, dokter. Nah, bagaimana sih cara merawat skin barrier dengan baik dan tepat nih, dokter? Mungkin banyak dari kita yang belum tahu caranya itu gimana sih yang tepat gitu. Oke, mungkin kalau saya bisa kasih tips, kita harus tahu dulu tipe kulit kita atau jenis kulit kita. Jadi harus listen to your skin. Gak bisa ya dengerin dengerin kulit ya, tapi itu sebagai quotes aja sih. Kita harus tahu dan memahami bagaimana kulit kita. Itu dulu yang penting. Jadi sebetulnya kalau misalkan orang-orang awam tuh kan taunya kulit itu kulit tipe normal, kering, berminyak atau kombinasi gitu ya. Nah, kami dermatologis itu sebenarnya kalau kalau menilai lebih ini lagi lebih kompleks lagi gitu. Apakah ini tipe kulit yang sensitif atau tipe kulit yang resisten? Apa bedanya tipe kulit sensitif itu? Contoh ya orang-orang yang memang sudah punya eczema, dermatitis atopik, rosacea misalnya, itu adalah tipe kulit yang sensitif. Yang contoh nih paling gampang kalau misalkan seorang pasien cuci muka dengan sabun ya, kemudian apa yang dirasakan? Apakah dia terasa ketat atau kemudian apa namanya terasa tetap lembab? Terus bagaimana apabila terkena sinar matahari? Apakah dia mudah merah atau biasa-biasa aja? Atau misalkan apabila pasien tertentu menggunakan toner wajah, apakah rasa di kulitnya itu seringkali perih atau tidak sama sekali. Nah, itu biasanya ada kuesioner ya Mbak Maria. Nah, Hmm. jadi at least dengan kuesioner yang apa ya, yang mudah ini kita bisa menilai kira-kira tipe kulit kita itu cenderung ke arah sensitif atau ke arah resisten. Nah, nanti penanganannya tentu berbeda. Jadi, apa sih bedanya penanganannya? Kalau tipe kulit resisten atau kalau orang awam itu suka bilang tipe kulit badak ya, tipe kulitnya tebel. Tapi memang memang secara literally itu tipe kulit resisten tuh tipe kulitnya lebih tebal. Jadi seringkali kalau misalkan dia pakai skincare tertentu, keluhannya adalah kok nggak ngefek ya dok ya, saya udah pakai 2-3 botol rasanya kok tetap aja kayak gini-gini aja. Itu contoh tipe kulit resisten. Tapi keuntungannya tipe kulit resisten, dia skin barrier-nya sangat optimal. Jadi dia nggak gampang merah kulitnya, nggak gampang gatel. Kalau kena sinar matahari juga nggak gampang merah-merah perih gitu ya. Sedangkan kalau tipe kulit resisten ya kebalikannya. Dia kalau pakai skincare harus pelan-pelan dulu. Nggak boleh langsung tebel-tebel pakainya atau nggak boleh langsung tiap hari untuk eksfoliasi karena ya itu tadi kembali lagi seperti kata pertama yang tadi saya sempat sampaikan, listen to your skin gitu. Jadi kita harus tahu bagaimana reaksi skincare ke kulit kita sehingga kita bisa menilai kira-kira kulit kita ini termasuk tipe kulit yang sensitif atau yang resisten. Begitu juga dengan berminyak dan kering gitu.
Ya itu tadi yang seperti saya sempat utarakan juga ya. Kalau kita cuci muka, apa yang kita rasakan? Apakah dia terasa ketat, ataukah dia terasa lembab aja, ataukah misalkan setelah didiamkan 2 jam itu dia langsung berminyak. Nah itu kita akan tahu, ini kira-kira tipe kulit kita itu cenderung ke arah yang berminyak atau ke Iya. arah yang kering gitu. Nanti ada lagi Mbak, ada lagi tipe kulit yang pigmented atau non pigmented. Ada yang tipe kulit yang masih kencang atau tight dan tipe kulit wrinkle. Jadi bahkan untuk dermatologis satu orang itu dia bisa memiliki 4 tipe kulit. Contohnya dia sensitif, dia sensitif tapi oily, kemudian dia non pigmented artinya belum ada bercak-bercak pigmentasi di kulitnya dan dia masih tight, masih kencang seperti itu. Jadi itu kita bisa nilai sendiri tipe kulit kita. Nah, kalau kita udah tahu, kita jadi bisa lebih mudah kan untuk mencari produk skincare apa yang kita butuhkan. Misal nih, kok saya udah ada dark spots-nya ya, berarti kan dia termasuk tipe kulit yang sudah berpigmen atau pigmented. Kita bisa cari skincare dengan kandungan-kandungan aktif yang bisa mentarget pigmentasi tadi, misalnya vitamin C, kojic acid, atau mungkin skincare dengan kandungan aktif yang lain. Gitu kurang lebih. Jadi panjang ini, soalnya bakalan panjang banget sih kalau kita bicara tentang tipe kulit ya, tapi mudah-mudahan sih bisa menjawab. Oke, oke, iya, ya udah terjawab sih dokter, dan aku juga baru tahu kalau ternyata satu orang itu bisa memiliki berbagai macam jenis kulit ya. Jadi Betul, kita tahunya misalnya seperti kayak misalnya kombinasi, terus oily, normal gitu kan. Itu Mm-mm. yang bahkan yang aku tahu tuh itu dokter gitu. Oh, kayaknya aku kombinasi deh gitu. Tapi ternyata satu orang tuh bahkan bisa punya lebih dari satu jenis Betul. gitu ya, tipe kulit. Oke, itu insight baru banget sih buat aku dokter. Terima kasih untuk penjelasannya dokter. Ya, Nah, sama-sama. apakah suntik vitamin tuh bisa dilakukan juga nggak sih untuk menjaga kesehatan kulit dok? Iya, boleh-boleh aja, tapi tidak harus. Itu sih jawabannya. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa kepingin melakukan suntik vitamin C misalnya ya, atau suntik vitamin tertentu untuk kesehatan, boleh. Tapi memang tidak sesimpel itu ya. Kita harus tahu dulu tujuannya apa, kemudian kenapa harus menggunakan injeksi, kenapa kok tidak bisa pakai oral atau diminum saja gitu. Tapi prinsipnya seperti itu. Jadi kita perlu tahu karena sesuatu yang kita suntikan ke tubuh kita itu kan pasti akan dimetabolisme di hati dan juga di ginjal. Nah, utamanya kalau kita bicara vitamin C, dia di metabolisme di ginjal. Jadi kita harus yakin bahwa ginjal kita itu fungsinya baik ya. Minum untuk sehari-hari minumnya juga cukup. Jadi kalau misalkan katakan dia masih muda, kita selalu sampaikan bahwa kalau memang mau injeksi vitamin C misalnya, ya dia harus minum dengan kadar yang cukup. Tapi kalau untuk usia yang lebih tua, biasanya kita harus bahkan periksakan dulu nih bagaimana laborat dari fungsi ginjalnya. Karena bagaimanapun juga vitamin C ini kan dia dapat memperberat kerja ginjal. Kalau misalkan dia terlalu banyak dosisnya dan tidak disertai dengan minum yang cukup, bahkan dia bisa jadi batu ginjal kan. Jadi itu yang perlu kita waspadai dengan suntik vitamin untuk kesehatan kulit gitu. Saya rasa kalau misalkan bisa minum ya nggak perlu injeksi juga sih gitu. Oke, oke dokter. Nah, ini kita sambil bacain lagi nih pertanyaan Mm-mm. dari Badi. Adrian bertanya, apakah udara dingin seperti AC dapat merusak skin barrier, dok? Mungkin ini lebih kayak kepada penggunaan AC yang mungkin sering banget gitu ya, dengan suhu yang sangat dingin gitu. Apakah memang possible nih dokter untuk bisa Mm-mm. merusak skin barrier kita? Iya, benar. Jadi itu juga salah satu faktor yang bisa merusak skin barrier. Kenapa? Karena tadi saya sudah jelaskan juga bahwa kulit itu kan mengalami evaporasi atau penguapan ya. Yang menguap itu kan air, kadar air di kulit kita gitu. Nah, apalagi kalau kita tinggal di tempat yang ber-AC, di mana kelembapannya lebih rendah, dia cenderung lebih kering. Nah, pasti ini akan membuat kulit kita semakin kering gitu, karena penguapannya juga kan semakin banyak gitu. Jadi biasanya kalau memang teman-teman tinggal atau bekerja di tempat yang ber-AC dalam jangka yang panjang, jangan lupa untuk minum dengan kadar yang cukup, terus kemudian bahkan bisa mengoleskan pelembab lebih sering gitu. Karena ini dapat memperbaiki skin barrier yang rusak tadi gitu. Oke, oke. Jadi tipsnya itu tadi dokter ya, kalau misalnya memang bekerja di tempat yang ber-AC dalam jangka waktu yang lama, yaitu minum minum air jangan lupa, gitu ya, sesering mungkin, sama juga oleskan pelembab juga ya, gitu. Mm-mm. Nah, ngomongin skincare lagi nih dokter, apa aja sih basic skincare yang harus diterapkan selama sehari-hari nih? Oke, Menurut ya. Mm-mm.
Ya, oke, kalau kita bicara basic skincare sebenarnya nggak rumit kok ya. Mungkin kalau teman-teman tahu ada 10 step skincare, 20 step skincare, dan lain-lain, itu sebetulnya kalau dari pemahaman kami sebagai dermatologis, itu nggak sebanyak itu. Jadi pertama tuh cleansing, membersihkan wajah. Terus yang kedua adalah eksfoliasi atau pengelupasan kulit. Nah, jangan mensalahartikan eksfoliasi atau pengelupasan kulit ya. Kok kayaknya dok kok kulitnya dikelupas, apa nggak makin tipis, apa skin barrier makin rusak? Pasti kan pertanyaannya seperti itu. Jadi memang eksfoliasi di sini ya disesuaikan dengan bagaimana tipe kulitnya. Kemudian ya nggak semuanya pasien, nggak semua orang itu sama ya, nggak semua orang eksfoliasinya tiap hari. Kalau dia tipe kulitnya sensitif, ya mungkin dia cuma perlu 1 kali sehari atau bahkan 2 minggu sekali. Sorry, 1 kali seminggu atau bahkan 2 minggu sekali gitu. Beda dengan tipe kulit yang resisten yang dalam tanda petik kulit badak tadi. Karena dia tipe kulit yang lebih tebal, mungkin dia eksfoliasinya bisa lebih sering gitu. Misalkan 2 sampai 3 kali seminggu. Karena kan juga tergantung dari bahan yang digunakan ya. Apakah bahannya itu yang bisa digunakan sehari-hari di rumah atau melakukan eksfoliasi di klinik gitu. Nah sekarang pertanyaannya kenapa sih dok kok kulit itu perlu dieksfoliasi? Karena kulit kita yang paling luar itu adalah sel kulit yang mati, sel kulit mati ya, atau sel tanduk gitu yang membuat kulit kita itu kusam kalau dia sering ada di situ terlalu lama. Jadi kita perlu eksfoliasi sel kulit mati tadi dengan tujuan dia akan meregenerasi sel kulit atau menstimulasi sel kulit yang lebih baru, yang lebih muda. Sehingga itu sebabnya kulit kita jadi lebih kelihatan glowing, lebih kelihatan sehat, pigmentasi juga misalkan ada, dia lebih pudar gitu karena kita lakukan eksfoliasi itu tadi. Itu step yang kedua. Nah, kemudian step yang ketiga adalah moisturizer atau menggunakan pelembab ya. Kenapa menggunakan pelembab? Balik lagi ke yang tadi saya cerita bahwa kulit kita itu selalu mengalami penguapan. Jadi butuh untuk diberikan moisturizer dan tentunya disesuaikan juga dengan jenis kulitnya. Jadi kalau misalkan ada yang tanya, dok kulit saya kan berminyak, udah cukup lembab, nggak perlu dikasih moisturizer. Nah jangan lupa bahwa ada namanya kadar air. Kalau kita bicara hidrasi itu namanya kadar air gitu. Yang banyak di kulit berminyak itu kan kadar lipidnya ya, bukan kadar airnya. Jadi kita sebaiknya kita tetap menggunakan moisturizer, tapi formulasinya disesuaikan. Kalau misalkan kulitnya berminyak ya bisa pakai yang oil free, yang water base. Sedangkan kalau yang kulitnya kering banget, nah bisa pakai yang krim yang biasanya formulasi atau teksturnya lebih pekat. Nah, itu yang ketiga. Terus kemudian yang keempat adalah protection. Nah, ini penting banget. Protection itu sunscreen ya, penggunaan tabir surya. Jangan lupa kalau pakai tabir surya itu meskipun tidak keluar rumah itu sebaiknya kita pakai. Kenapa? Karena namanya UVA, ultraviolet A dengan panjang gelombang yang lebih panjang, dia penetrasinya itu lebih dalam ke kulit dan dia bisa menembus jendela, bisa menembus baju. Jadi kita sebetulnya nggak aman-aman banget. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kayak kita sekarang lagi IG live, ini soalnya kamar saya tuh gelap banget kan, jadi saya pakai ring light. Makanya yang belakang agak gelap, mukanya doang yang terang ya. Nah, ring light ini itu juga salah satu yang pencetus penuaan dini gitu, blue light ya. Dia sinar tampak itu adalah salah satu yang kenapa kita tetap harus proteksi kulit kita dengan tabir surya itu tadi. Belum lagi kalau misalkan teman-teman mau masak gitu, jadi nggak ada alasan untuk tidak memberikan protection atau menggunakan sunscreen. Baru yang terakhir, yang kelima adalah repair. Repair itu memperbaiki. Jadi kalau ada masalah, baru kita perbaiki sesuai dengan masalah yang ada gitu. Misalkan kalau jerawat, ya kita cari skincare yang memang kandungan aktifnya itu dapat mengobati jerawat. Jadi stepnya cuma 5 itu aja gitu. Oke. Jadi kan memang selama ini mungkin sekarang banyak ya dokter di TikTok kayak orang tuh memperlihatkan daily vlognya mereka, cara mereka pakai. Biasanya kan banyak banget, apalagi orang luar negeri kan. Kita liatin banyak banget. Tapi itu banyak banget. Aku pusing. Emang harus sebanyak itu ya gitu. Jadi kayak selama ini kan yang aku tahu yang kayak dokter bilang tadi gitu kan. Aku pikir emang harus sebanyak itu. Oh ternyata enggak gitu. Sebenarnya ada 5 step itu aja. Itu udah cukup ya dokter ya. Iya,
Oke. Betul, sekarang itu justru malah kita harus mensimplify ya skincare kita gitu. Karena mungkin yang teman-teman kurang banyak mengetahui bahwa kulit kita itu bukan berarti apa yang ditempelkan ke kulit kita itu pasti nyerap gitu ya. Kulit kita tuh punya keterbatasan untuk menyerap bahan aktif dari suatu skincare. Jadi kalau kita mengaplikasikan contoh nih 10 langkah atau 20 langkah, ya udah otomatis langkah-langkah yang terakhir-terakhir yang kita aplikasikan itu akan diserap paling sedikit gitu. Jadi akhirnya dia tidak optimal bekerja di kulit kita. Sedangkan untuk skincare-skincare yang kita aplikasikan pertama ya pasti dia akan diserap lebih optimal. Gitu aja deh gampang-gampangan. Itu kan sebetulnya logika ya. Jadi kalau kita semakin banyak mengaplikasikan step-step tadi ya nanti bukan aja dia tidak optimal terserap semua, yang kemudian yang kedua bisa aja ada resiko iritasi karena ada produk-produk tertentu yang mungkin kontradiktif kandungan bahan aktifnya gitu. Oke, oke, oke. Nah, berarti tadi mengeksfoliasi kulit itu memang diperlukan juga ya untuk menjaga skin barrier kita agar tetap sehat ya dokter berarti ya. Betul. Benar. Nah, kita balik lagi nih ke cara menentukan tipe jenis kulit seseorang nih. Nah, itu gimana sih dokter? Tadi kan mungkin dokter udah jelasin sedikit ya caranya gimana gitu. Nah, ada lagi nggak sih cara lain kan jenis tipe kulit kulit itu kan banyak gitu. Mm-mm. Bagaimana supaya kita tahu gitu loh? Oke, mungkin ya itu tadi salah satunya ya. Kalau misalkan paling gampang mungkin kalau teman-teman pengen tahu nih kulit kita tuh cenderung ke arah kering atau berminyak atau kombinasi ya. Salah satu dia. Jadi kalau teman-teman mau browsing itu ada namanya Bauman, Baumann, questionnaire skin type dia. Jadi kita bisa isi tuh kuesionernya di situ untuk penentuan jenis kulit. Tapi dia ada empat step ya. Paling gampang mungkin untuk teman-teman bisa isi step yang pertama itu untuk mengetahui tipe kulit resisten sama sensitif. Lalu yang kedua untuk mengetahui tipe kulit dry atau kering atau yang oily atau berminyak gitu. Nah, salah satu yang gampang adalah seperti yang tadi saya sempat sampaikan. Salah satu pertanyaannya setelah mencuci muka kemudian tidak menggunakan moisturizer, sunscreen, atau produk apapun, setelah 2 jam, apa yang Anda rasakan pada kulit Anda? Itu salah satu kuesioner seperti itu. Nah, yang pertama jawabannya adalah selalu terasa kering. Terus yang kedua, terasa tetap lembab. Atau yang kemudian yang ketiga atau yang keempat, dia dalam 2 jam sudah terlihat berminyak. Selalu sudah terlihat berminyak. Nah, dari situ Pak, at least kita udah tahu nih, kalau misalkan ternyata dalam 2 jam rasanya udah berminyak banget, berarti dia tipe kulit yang berminyak gitu. Kalau misalkan dalam 2 jam hanya terlihat mengkilat saja, dia tipe kulit yang kombinasi. Karena biasa kalau mengkilat itu di daerah T dulu gitu ya. Soalnya daerah T ini kan adalah daerah yang memang kelenjar minyaknya dia lebih aktif dibandingkan area yang lain. Tapi kalau jawabannya setelah 2 jam kulit tetap terasa kering, nah itu berarti tipe kulit yang kering gitu. Itu yang paling gampang. Nah, kalau untuk mengetahui tipe kulit sensitif dan resisten, salah satu pertanyaannya adalah munculnya jerawat atau beruntusan, atau misalkan dengan penggunaan toner atau skincare atau sunscreen ya. Apabila Anda menggunakan tabir surya, apa yang Anda rasakan di kulit Anda? Misalkan satu, tidak terasa apa-apa. Yang keempat, selalu terasa perih. Nah, kalau jawabannya selalu terasa perih, berarti dia termasuk tipe kulit yang sensitif. Tapi kalau misalkan dia jawabannya tidak apa-apa atau baik-baik saja, berarti ini adalah tipe kulit yang resisten, gitu. Tapi kalau mau paling gampang, bisa juga periksa ke dokter yang punya alat. Jadi biasanya ada alat-alat tertentu yang bisa dia melakukan pemeriksaan ke kulit, itu kita bisa lihat tuh kira-kira ini tipe kulitnya ke arah yang mana. Itu untuk yang lebih objektif, gitu. Oke, jadi mungkin bagi para manuka health body yang mungkin kurang yakin nih daripada kayak mengira-ngira oh kayaknya gue ke kombinasi atau mungkin berminyak lebih baik langsung aja dikonsultasikan ke dokter. Jadi kita tahu, kita juga bisa tahu juga nih skincare yang cocok buat jenis kulit kita tuh apa, gitu ya dokter ya. Iya. Oke, nah tapi nih apakah tipe jenis kulit seseorang tuh bisa diturunkan melalui gen? Ya, bisa jawabannya. Jawabannya bisa ya. Jadi misalkan katakan bapak ibunya tuh berminyak,
terus jerawatan. Nah, seringkali tuh anak-anaknya akan mengalami penyakit yang sama. Dia juga cenderung berminyak dan juga cenderung berjerawat gitu. Jadi bisa banget diturunkan. Atau misalkan cenderung punya genetik eczema atau dermatitis atopik, yaitu apalagi tuh ya salah satu penyakit yang memang seringkali dia diturunkan ke anak-anaknya. Jadi jawabannya bisa. Tapi jangan khawatir karena eh, apa ya, tipe kulit ini juga dia bisa berubah seiring dengan usia karena ada namanya hormonal kan. Kalau misalkan pada usia pubertas ya dia memang gampang berjerawat. Tapi biasanya kalau sudah melewati masa pubertas, nah jerawatnya akan lebih membaik, akan lebih apa ya, lebih stabil seperti itu. Dan kalau kita sudah semakin tua, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, tipe kulit yang dulunya berminyak, biasanya dia akan lebih kering daripada sebelumnya. Jadi ada beberapa faktor yang berpengaruh juga. Tapi kalau ditanya apakah dia bisa diturunkan, jawabannya iya, bisa. Bisa. Oke. Nah, apakah tipe jenis kulit seseorang itu dapat berubah nih suatu waktu? Nah, kalau misalnya bisa, apa aja sih faktor yang dapat mengubahnya, dokter? Nah, iya oke. Tadi saya udah sempat sentil sedikit ya. Jadi kalau bisa berubah betul, jawabannya bisa. Salah satunya faktor usia itu tadi ya. Kalau misalkan kita makin tua, biasanya kulit akan terasa semakin kering. Hormon juga berpengaruh. Kalau kita perempuan tuh pada saat kita menopause, hormon-hormon tertentu kan sudah tidak sebanyak sebelumnya ya. Kestabilan hormonalnya juga berpengaruh yang menyebabkan kulit kita juga menjadi semakin kering. Nah, ini berpengaruh terhadap skin barrier. Skin barrier biasanya lebih tidak optimal seperti sebelumnya. Terus kemudian bisa juga karena faktor cuaca ya. Misalkan kita pindah ke area yang cenderung kelembapannya itu lebih rendah gitu. Nah, seringkali juga kulit jadi akan semakin kering, lebih kering daripada sebelumnya. Jadi bisa karena faktor endogen ya, faktor endogen tadi yang sudah saya sebutkan, umur, kemudian hormonal itu juga berpengaruh. Terus kemudian faktor-faktor eksogen, misalkan kita pindah ke cuaca yang berubah, lalu tentunya penggunaan bahan-bahan skincare, nah itu juga bisa merubah tipe kulit. Tapi meskipun kalau kita bicara bahan skincare, biasanya perubahan tipe kulitnya dia bersifat sementara ya. Kalau misalkan skincare tersebut sudah tidak digunakan lagi, biasanya nanti dia akan kembali seperti tipe kulit sebelumnya, gitu. Oke. Nah, ini bagi tipe jenis kulit berminyak nih, dokter. Apakah Mm-mm. diperlukan untuk menggunakan kertas minyak setiap saat untuk menyerap minyak? Boleh nggak sih, dok? Jawabannya boleh-boleh aja kok. Jadi nggak ada masalah ya kalau misalkan mau pakai kertas minyak karena dia sebetulnya hanya menyerap minyak secara sementara aja. Dia juga nggak akan menghentikan menghentikan produksi minyak di kulit kita. Cuma mungkin teman-teman yang perlu dipahami, biasa tahu saya ada dia yang murni kertas minyak untuk menyerap minyak aja, tapi ada juga yang dia ada kandungan bedaknya. Nah, kalau untuk yang tipe kulit berjerawat, harus hati-hati dengan kertas minyak yang ada kandungan bedaknya. Karena takutnya bedak yang kalau kertas minyak bedak yang digunakan berulang-ulang itu kan malah bisa menyumbat pori-pori ya. Akhirnya dia dapat mencetuskan jerawat. Tapi kalau yang murni hanya menyerap kertas minyak aja, mau dipakai sesering apapun sih nggak ada masalah sih. Paling akan terasa lebih nyaman ya. Nggak mungkin sampai yang kering banget sih. Karena dia nggak meresap sampai ke dalam folikel atau kelenjar minyaknya seperti itu gitu. Oke. Nah, tapi dokter ini karena aku juga pengguna pengguna kertas minyak nih, dokter. Pengguna garis keras. Nah, Uh-uh. aku tanya nih, untuk pemakaiannya sendiri tuh lebih baik di tap-tap aja, cukup di tap-tap atau kayak bilap gitu boleh nggak sih, dok? Jadi better yang Mm-mm. mana? Yang lebih baik di tap-tap aja. Soalnya kalau Tap-tap. kita gesek, nah itu nanti bisa iritasi kulitnya. Jadi malah malah dapat merusak skin barrier kulit gitu. Jadi lebih aman itu memang di tap-tap. Sama sih kalau misalkan kita bersihkan wajah atau pakai bahan tertentu, kalau kita usap itu lebih berpotensi untuk menyebabkan kerusakan skin barrier karena kita ada gesekan ya di kulit kita, ada friksi di kulit kita gitu. Jadi meskipun tidak terlihat, tapi tetap pasti ada trauma karena gesekan yang kita lakukan. Jadi tetap lebih aman di tap-tap gitu. Oke. Thank you, dokter, buat penjelasannya. Dan mungkin ini adalah pertanyaan terakhir nih, dokter. Mitos atau fakta Oke. eh, tidak membedakan handuk badan dan handuk wajah. Jadi maksudnya satu handuk dipakai buat wajah dan tubuh ya. Bisa menimbulkan masalah pada kulit.
Enggak sih, menurut saya sih itu mitos ya. Soalnya harusnya kalau kita mandi, ya badan itu kan juga disabunin dengan bersih gitu. Begitu juga dengan bagian wajah. Jadi sebetulnya kalau mau disamakan gak ada masalah. Tapi kalau mungkin teman-teman mau membedakan antara wajah dan badan mungkin karena ada sugesti jijik atau apa, sebenarnya diperbolehkan aja. Tapi secara logika kalau kita habis mandi ya badan kita tuh juga mestinya bersih. Jadi nggak ada masalah untuk disamakan. Karena saya sendiri saya juga nyamain kok biar pembantu nggak repot cuci-cuci. Jadi nggak ada, Nggak soalnya kan ada. beredar bahwa banyak banget orang yang bilang kayak kamu tuh harusnya pakai anduk tuh beda antara muka dan tubuh gitu kan, kotor kan abis dilap dari tubuh, padahal ternyata kita juga abis mandi gitu ya, dan itu Iya. disabun. Heeh. Berarti kalau gitu pertanyaannya waktu mandi mandinya nggak bersih dong. Sampai Iya nggak pede untuk ngelap ke wajah kan gitu. atau ya kayak iya jijik jijik kotor gitu kan, Heeh. dimandikan juga pakai sabun gitu Mm-mm. ya udah bersih. Oke dokter, nggak kerasa udah hampir sejam nih kita ngobrol-ngobrol tentang skin barrier, banyak banget nih info yang aku dapat dari dokter Rima. Thank you banget dokter, Sama-sama. seneng banget dengan dari dokter, kayak enak dan mudah untuk dipahami loh dokter. Thank you juga buat waktunya dokter, Iya, semoga sehat. sama-sama. Semoga nanti kedepannya kita boleh live bareng lagi nih ya, Oke. membicarakan topik tentang kulit lah ya gitu, yang Hmm. perlu memang dibahas, yang penting untuk dibahas. Nah oke, untuk Manuka Health Buddies nih yang udah nanya nih ya, dari tadi banyak banget yang nanya juga, dan terima kasih. Aku tahu kalian banyak banget nanya, banyak banget dari kalian yang nanya, tapi memang tidak semua bisa ditanyakan nih, mengingat waktunya terbatas gitu. Nah tapi tenang aja, jadi nanti buat kalian yang udah bertanya-tanya nih, udah aktif bertanya-tanya dan udah follow @manukahealth.id dan juga @naturalfarm.id, nanti kalian akan bisa menang nih gitu ya. Jadi ada 3 orang pemenang yang akan diumumkan minggu depan. Siapa sih yang kira-kira bisa dapetin tote bag gratis dari Manuka Health dan juga voucher ratusan ribu rupiah ya, voucher belanja. Jadi ditunggu kalau nanti di IG story-nya Manuka Health akan diumumkan. Oke dokter, terima kasih. Terima kasih. Oke dokter ya. Ya, sama-sama ya. Makasih. Sampai ketemu semuanya. Dari semuanya, pamit ya.